Ini Hana. Halo, perkenalkan saya Fatihana Khairunisa, presensi 7 dari kelas 11D. Di sini dia akan mereview novel berjudul Babel atau Pertumpahan Darah Sejarah Gelap Revolusi penerjemah Oxford. Tapi Apalagi nih? sebelum itu kita harus mengetahui tentang latar waktu dari novel ini, yaitu pada abad ke-19 sekitar tahun 1836. Sekarang ayo ceritain garis besar novel ini. Oke, cerita dalam novel ini dimulai ketika seorang anak laki-laki dari Kanton yang menjadi sebatang kara setelah kehilangan ibunya dalam sebuah wabah kolera diboyong ke Inggris oleh wali misterius yang memperkenalkan dirinya sebagai Profesor Lovell. Profesor Lovell kemudian memintanya untuk mengganti namanya dengan nama Inggris dan anak tersebut memilih Robin Swift sebagai nama barunya. Di London, Robin menjalani hidup yang baru. Dia ditempa untuk mempelajari bahasa-bahasa baru sebagai persiapan untuk masuk ke Babel. Babel adalah institut penerjemahan kerajaan yang bergengsi dari Universitas Oxford. Babel merupakan pusat dunia dalam hal terjemahan, dan yang lebih penting menjadi tempat praktik seni cipta perak yang memberikan Imperium Inggris kekuatan yang tidak tertandingi. Seni cipta perak adalah seni membuat batang-batang perak yang menghasilkan sebuah efek ajaib dengan memanfaatkan makna yang hilang dalam penerjemahan dua kata dari dua bahasa yang berbeda yang memiliki arti yang serupa tapi tidak identik. Caranya adalah dengan mengukir kedua kata di sisi batang perak dan mengucapkan kedua kata tersebut. Contohnya adalah dengan mengukir kata garden di satu sisi dan kata chai di sisi lainnya. Chai ini berasal dari bahasa Mandarin yang dapat diartikan sebagai lanskap taman. Namun, maknanya lebih mengarah ke tempat yang sepi, untuk mengasingkan diri, dan untuk bertapa. Maka ketika batang perak ini diaktifkan, suasana taman akan menjadi lebih nyaman, tenang, dan terasa jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Akhirnya setelah masuki Babel, Robin bertemu dengan tiga sahabat baru, yaitu Remy, seorang muslim dari India, Letty, seorang gadis Perancis, dan Victoire, gadis dari Haiti. Mereka dengan cepat menjadi dekat karena berbagai kesamaan yang mereka punya. Namun, kenyamanan Robin di Babel tidak berlangsung lama. Ia bertemu dengan Griffin, yang ternyata merupakan kakak tirinya. Griffin mengenalkannya ke perkumpulan Hermes, sebuah organisasi bawah tanah yang berdedikasi untuk menyabotase batang perak untuk menghambat Imperium Inggris. Robin mendapati dirinya berada di persimpangan antara rasa aman dan nyaman berada di Babel bersama teman-temannya atau berjuang di Hermes untuk mencegah terjadinya perang dan penjajahan. Puncaknya, ketika Britania akan memulai perang dengan Tiongkok untuk mendapatkan sumber daya perak, Robin dan teman-temannya dikirim ke Kanton dengan tujuan untuk membantu negosiasi. Di sana Robin menyadari seberapa jahat Inggris dalam memanfaatkan batang perak terutama ke tanah leluhurnya. Kemudian dalam perjalanan pulang, ia berseteru dengan Profesor Lovell. Dalam perseteruan tersebut, ia tidak sengaja membunuh Profesor Lovell. Teman-temannya pun membantunya menyembunyikan bukti dan setelah sampai di Inggris, mereka langsung pergi ke perkumpulan Hermes untuk bersembunyi. Di sana mereka bertemu dengan beberapa anggota Hermes yang membantu mereka. Namun, Letty yang merasa teman-temannya berada di jalan yang salah dan sesat dan juga ia merasa tidak rela melepaskan Babel yang susah payah ia dapatkan berkhianat. Letty melaporkan persembunyian mereka ke polisi Oxford yang menyebabkan meninggalnya anggota-anggota Hermes. Bahkan Letty sendiri yang menembak Remy hingga ia meninggal. Victor dan Robin, dua orang yang tersisa, dibawa ke penjara untuk diinterogasi. Untungnya, Griffin yang saat itu tidak berada di lokasi menyelamatkan mereka. Namun, Griffin akhirnya meninggal dalam pelarian keluar dari penjara setelah ia melawan mantan sahabatnya sendiri yaitu Sterling. Robin dan Victor pun berlari ke salah satu tempat persembunyian Hermes. Mereka berdua kemudian mengambil alih Babel dan menyabotase batang perak serta pengetahuan yang ada di dalamnya dengan dibantu 6 ilmuwan lainnya yang mendukung ide mereka. Mereka berharap dengan menyabotase batang perak, Imperium Inggris mau menghentikan rencana perang dengan Tiongkok. Sementara ilmuwan-ilmuwan lain yang tidak mau mendukung rencana mereka diusir dari Babel. Tetapi walaupun sudah terjadi berbagai kekacauan akibat berhentinya pasokan
batang-batang perak seperti berhentinya kendaraan umum, bahkan runtuhnya jembatan yang menimbulkan korban, penguasa Inggris masih tidak mau menghentikan perang dan berusaha merebut kembali Babel bersama para ilmuwan Babel yang terusir. Awalnya Robin dan yang lainnya masih dapat bertahan dengan bantuan warga Oxford. Namun, setelah jatuhnya korban jiwa dari sipil dan adanya rencana penguasa Inggris untuk menyerang Oxford dengan kekuatan besar, Robin merasa bahwa sabotase ini sudah tidak efektif. Robin lalu mengusulkan untuk menghancurkan total menara Babel agar Imperium Inggris tidak lagi dapat memanfaatkan batang perak karena hilangnya pengetahuan. Untuk melakukan hal itu, beberapa orang harus berkorban untuk memastikan Babel hancur sepenuhnya dan pengetahuannya tidak dapat dibangun kembali. Robin lalu menanyakan pada ilmuwan lain, apakah mereka ingin tetap tinggal dan berkorban atau kabur bersama warga sipil. Akhirnya diputuskan hanya dua orang yang akan pergi, yaitu Victor dan salah satu kakak tingkat mereka, yaitu Yusuf. Dan esok harinya, Babel pun hancur bersama dengan ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Bad ending dong. Ya, jadi novel ini memang berakhiran buruk atau bad ending karena tokoh utamanya meninggal dan tujuan yang diinginkan oleh tokoh utama tidak tercapai hingga akhir cerita. Bagian favorit. Bagian yang paling saya sukai adalah ketika Robin kembali ke kanton dan dia menyadari seberapa jahat Inggris dalam memanfaatkan batang perak, terutama ke tanah leluhurnya itu. Dan itu menjadi turning point. Bahasa Indonesia dong. Oh iya, maksudnya titik balik di mana Robin akhirnya memutuskan untuk melawan imperialisme Inggris. Kekurangan dan kelebihan novel. Kekurangan dari novel ini adalah alur di awal cerita terasa lambat dan baru terasa serunya ketika sudah masuk ke inti cerita. Untuk kelebihannya, novel ini tidak hanya menjadi hiburan bagi kita, tapi juga dapat menjadi sarana belajar yang mengajari kita tentang penerjemahan, tentang sejarah, dan juga tentang penjajahan di era itu. Selain itu juga terdapat peta yang dapat membuat pembaca lebih memahami latar tempat dalam novel ini. Terdapat peta Oxford dan juga peta Babel. Wow, keren banget ya. Nah, jadi yang saya ceritakan itu masih belum merupakan keseluruhan cerita dan belum detail. Masih banyak bagian-bagian seru yang tidak dapat saya ceritakan karena pendeknya durasi. Maka, ayo baca Babel untuk mengetahui detail-detail tersebut. Sip, sekarang penutupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.